Saya tanya balik ke pastor, subordinasi dalam hakikat atau dalam fungsional? Nah, karena itu silakan Nah, dijelaskan. makanya pertanyaannya apakah pertanyaan itu tepat atau tidak ketika tidak jelas saya tanya. Maksudnya Rab, apakah RK tidak jelas pertanyaannya? Kalau tidak jelas, Makanya ketika pertanyaannya tidak, maksud saya gini, pastor, Oke. ketika kita Sekarang coba bertanya, Rab Jono tanyakan terbalik kepada saya jawab. Coba Rab tanyakan terbalik kepada saya. Ya, coba Rab tanyakan kepada saya. iya, apakah ada subordinasi Nah, Bapak dan anak? Saya jawab, tidak Allah. ada subordinasi ontologi. Kalau mau Nah, itu dia, pastor, Saya belum ketika selesai. Kalau subordinasi ini. dalam arti ekonomis, selama penjelasanmu adalah apa, masih boleh itu diterima. Iya, makanya, pastor, pertanyaannya secara yang ini adalah baiknya Yang kalau tanya kita nggak bertanya tuh secara detail. Nggak salah, Rapsono. Waktu orang bertanya, Oh, jadi pertanyaan itu nggak bisa salah. pertanyaan tidak pernah ada salah. Bagaimana pertanyaan bisa salah? Oh, kalau Kalau pertanyaan ada penafsiran, itu barulah ada kesalahan. Sedangkan Banyak yang nonton. enggak, saya gini, yang saya enggak ini ya, maksudnya gini, sebaiknya begini aja, teman-teman. Dari salah, Rapsono. sebentar, pastor. Pertanyaan Maksud saya kalau gini, ada kalau tafsiran, teman-teman barulah itu mencurigai, Bukan begini. Rapsono ini Bukan. tidak bicara tentang edis, ini bicara siapapun. Tadi saya menyatakan. Kalau Iya, mengatakan jadi bahwa pastor mengatakan siapapun yang mengatakan subordinasi itu salah. Padahal saya mengatakan subordinasi dalam fungsional itu tidak bermasalah. Karena itu tadi saya tanyakan RK, apakah ada penjelasan? Iya, karena konteks itu, makanya subordinasi pastor. dalam arti ekonomis. Ternyata dikonfirmasi oleh RK tidak ada. Iya, karena Edis tidak menggunakan diksi secara tersirat, fungsional, dan ontologi. Kemarin kan tidak dibahas secara seperti Karena itu. itu Makanya kalau miss-nya, pastor, miss-nya diskusi kemarin itu, Kalau Pastor tidak, Cipto, berarti keliru, Jono. Pastor Kamu Cipto, saya saja. tolong dengerin saya sedikit aja, pastor. Bentar, Jono jangan potong dulu. Tadi kan waktu saya diberikan. Bukan sedikit aja, pastor. Miss-nya dari diskusi kemarin itu adalah tidak jelas kita membahas ontologi apakah fungsional. Itu Maksudnya tidak miss-nya. jelas itu RK-nya yang bertanya atau Dua-duanya tidak jelas, pastor. Edis selalu membahas tentang terkait ayat-ayat fungsional, sementara Bang RK selalu mengejar ontologinya, nggak ketemu. Nah, sekarang saya Coba jawabkan. buat pastor yang memahami terkait ontologi dan fungsional ini, masa pastor nggak bisa melihat? Begini, Yang Jono. nonton. Gini, Pastor, maaf bentar. Kemarin kan kita nonton kan di roomnya WK. Iya. Nah, Bang RK udah bahas, Bang CP mute dulu Bang. Mantul soalnya. Enggak, saya kecewanya sama kalian tuh gini, saya jelasin dikit ya Elia, bahwa kalian yang memahami terkait subordinasi dalam ontologi dan fungsional, tapi kalian tidak mau menjadi orang ketiga yang melihat bahwa sebenarnya Bang RK benar dan Bang Edis juga tidak sepenuhnya salah gitu. Enggak, masalahnya Bang RK itu sudah menegaskan posisinya ketika dia membawa Ibrani 1:8 bahwa Bapa menyebut Yesus itu sebagai Enggak, Allah gini dalam Elia, hakikat. sebentar, dengar dulu. Enggak, sebentar Elia. Ketika Saya tanya, Bapak- kamu kan memahami nih Elia. Ketika Bapa, enggak, ini saya jawab dulu. Ketika Begini, Bang coba RK kita membawa keluar konteks kita sebagai penonton nih. Ketika justru ini saya sebagai penonton. Iya, makanya jangan ketika gini, Bang ketika RK kita sebagai menonton, Ketika Elia kan Bang RK paham. mengatakan kepada Edis membawa persamaan ontologi itu. Ketika Bang RK menegaskan persamaan kesetaraan Bapa dan Yesus melalui Ibrani 8. Nah, Edis membahas ayat itu malah melindungi dirinya dengan argumen yang tidak benar. Dia malah menyebutkan bahwa Allah itu tidak seperti yang dimaksudkan RK. Justru dia membawa Mazmur bahwa Allah itu bisa digelari kepada Iya. siapapun, bukan berarti dia adalah Allah. Nah, ya Bukan. udah, berarti Ya, Edis. jangan berarti. Berarti Edis menghindarkan dirinya dari apa? Dari makna ontologinya kan? Ini gini loh, makanya saya gini teman-teman, saya nggak ngebela Edis, saya nggak bela RK, saya udah bilang Edis tidak sepenuhnya salah dan RK juga benar gitu. RK benar, Bang RK benar. Gini loh, di dalam saya orang Katolik ya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selama-lamanya. Itu setara dari zaman kekekalan di luar waktu dan itu seperti itu. Iman saya juga sama seperti Bang RK.
Seperti itu. Cuman teman-teman, maksud saya gini, kalian yang paham nih tentang Origen, kalian yang paham nih tentang subordinasi secara ontologi dan fungsional, kenapa kalian nggak bisa melihat diskusi ini miss-nya di mana kemarin? Justru gitu. karena kita mengerti itu, melihat jawaban Edis itu menyimpang. Karena RK menegaskan itu kepada hakikatnya, kepada ontologinya. Makanya RK membawa Iya, Ibrani nyambung nggak kemarin Ibrani ketika syariat topik 8. Elia, saya tanya, nyambung nggak kemarin ketika Edis mengatakan topik yang dibahas adalah menuhankan dalam bentuk ketaatan seperti itu. Lalu yang dibawa ontologi. Nyambung nggak secara fungsional dan ontologi itu, saya tanya? Ya nyambung-nyambung aja, nggak ada masalah. Ya udahlah. Masalahnya di mana? Ya udah nggak apa-apa. Silakan aja. Kan dijelaskan subordinasi di dalam kalau ontologi dan seharusnya fungsional itu berbeda. Kenapa kau katakan bentar dulu. nyambung, Elia? Coba saya tanya. dalam pembahasan subordinasi. Coba kan saya Bang tanya, Eka subordinasi dalam fungsional dan pembahasan hierarkinya nyambung nggak? Dalam pembahasan subordinasi yang dibawa Bang RK, dia membawa Enggak, hakikat jujur, Allah, kan, sebentar, membawa Ibrani Elia. 1. Kalau kamu benar paham tentang subordinasi ontologi dan fungsional, nyambung nggak itu kedua itu? Ya Kau nyambung katakan aja, nggak ada nyambung. masalah. Oke, nggak ada nyambung. masalah. Kalau gitu, secara fungsional, ketika ada hierarki, apakah berarti hakikatnya juga ada hierarki? Kalau nyambung, Enggak ada. lah berarti nggak nyambung dong. Loh, kan Bang RK Kenapa kau menegaskan katakan nyambung? Kan Bang RK menegaskan subordinasi Enggak, dalam saya hakikat. fokus sama tentang ontologi ini, ontologi dan fungsional ini. Kan yang Kau Anda katakan tanyakan nyambung. masalah Kalau tidak, pertanyaan kalau kau katakan nyambung, Elia, subordinasi yang berarti dibahas oleh Bang RK itu sebentar, dalam fokus ontologi, Elia, bukan saya nggak dalam lompat-lompat. fungsional. Kau katakan nyambung. Kau katakan Ya nyambung. memang Kalau kau nyambung, karena katakan RK nyambung, nanyanya subordinasi ontologis. sebentar, Karena kau kalau RK katakan nanyain, ini RK menanyakan nggak jujur, Elia. subordinasi Elia, ontologis. kau katakan Makanya nyambung. bawa Kalau kau Ibrani katakan 1 ayat nyambung, 8. benar kata Islam. Ketika ada yang utus, ketika Tuhan Yesus diutus oleh Bapa, secara fungsional ada hierarki, Loh, ini otomatis nyambung Yesus dalam itu bukan konteksnya. Allah. Itu nyambung dalam konteksnya. Itu konsekuensi Karena logis Bang yang kau RK katakan nyambung. Karena Bang RK dalam menekankan posisi subordinasi ontologis Astaga, itu, dia gini membawa loh, Ibrani makanya 1:8. gini lah. Tapi dia kan nggak memberi penjelasan kan? Enggak, Elia, kau nggak jujur. Saya nggak lari kemana-mana. Saya Coba, juga kau nggak lari katakan kemana-mana. nyambung nggak fungsional dan ontologi itu dalam Nggak subordinasi? masalah. Nggak Nyambung masalah. nggak? Kau katakan nyambung. Coba, fokus di situ. Nyambungnya di mana? Ya, pertanyaan RK tentang subordinasi. Itu subordinasi Balik lagi ke ontologis atau RK. fungsional? Fokus pemahamanmu Loh, enggak. Coba, tentang Bang ontologis RK. dan ya Bang RK udahlah. ketika bertanya subordinasi membawa Ibrani 1:8 itu ontologis atau fungsional? Aduh. Ontologis. Ya udah, nah Edis jawabnya kemana? Ya udahlah teman-teman. Gini loh, saya jadinya itu saya dong. berdebat Oke. dengan Jawab dulu, saya Edis, berdebat jawabnya dengan kemana? sesama Kristen dan saya Oke. Gini, Bang Jono. sangat-sangat menghindari ini. Gini aja, Ya, perbedaan Edis pendapat jawabnya aja. kemana itu dulu dong. Oke, Bukan pendapat saya yang harus aja. jujur, Anda yang harus jujur. Oke. Ada suara aku nggak? Ada suara aku? Iya. Bang Jono. Bang Jono. Siap, anu Bang. Putar dulu satu buah lagu dulu. Lagu yang kau putar dulu. Iya. Aduh. Putar dulu satu buah lagu dulu Bang Jono. Biar adem dulu, ketombeku udah boleh gatal ini. Iya. Aku jujur aku gini teman-teman, aku mohon maaf lah ya, aku minta maaf lah ya, aku nggak maksud mengejar Elia ataupun siapapun ya, sorry aku tadi agak kebawa. Maksudku gini, saya tuh berusaha ya supaya saya tuh mendukung RK, mendukung Edis juga, dan kita juga sama-sama belajar. Itu Siap. saya tuh berusahanya di sana dan Luar biasa. Itu luar biasa. saya sekali lagi saya mendukung RK dalam secara ontologi itu setara. Siapapun yang mengatakan ontologi itu tidak setara, saya yang paling depan mengatakan saya nggak setuju. Mau dia Edis TV, mau dia Pastor Cipto, mau dia CP, saya akan ngomong saya nggak setuju. Kayak gitu ya. Luar Saya juga biasa. menentang itu. Ya, itu luar Cuma sekali lagi mohon teman-teman ya, buat yang berilmu terutama, kalian sampaikanlah secara benar apa itu perbedaan subordinasi, pandangan ontologi dan fungsionalitas dan segala macam gitu. Mohon diajari kami yang awam-awam ini. Itu aja sih. Ya, itu Kalau luar perbedaan biasa. Ya, luar kita biasa. pasti nggak harus sama ya.
izin. Bagian yang itu harus sama, karena itu pengenalan Allah. Jono luar biasa. Boleh izinkan saya, tadi kan Jono memotong Silakan Pak. penjelasan saya ya. Boleh saya lanjutkan penjelasan saya. Jadi tadi Jono menyampaikan bahwa RK benar. Memang RK benar untuk urusan ini, tidak ada kekeliruan. Jono menyampaikan itu juga. Lalu Rab Jono juga menyampaikan Edis tidak sepenuhnya salah. Itu benar juga. Karena itu kata tidak sepenuhnya salah berarti ada bagian salah. Nah, sebab itu waktu Jono mengatakan bahwa pertanyaannya yang tidak jelas, pertanyaannya yang salah. Nah, itu berarti menyalahkan RK. Sedangkan pertanyaan itu dimanapun, baik dari RT 6, tidak pernah ada kesalahan. Orang bertanya itu tidak pernah ada salah. Dosen atau guru tidak boleh menyalahkan pertanyaan selama pertanyaannya tidak ada penafsiran. RK bertanya tanpa penafsiran dan membawakan Ibrani 1 ayat 8 itu. Karena itu pertanyaannya tidak salah. Apakah Allah itu Bapa bersubordinat? Sebab itu menjawabnya harus yang dengan jelas. Saya dijelaskan dari orang yang ditanya harus menjelaskan tidak ada subordinasi ontologi, harusnya begitu. Artinya begini. Kalau mau ada subordinasi ekonomis yang artinya adalah demikian, maka itu silakan. Jadi kalau pengertian pribadi Rab Jono itu benar, itu luar biasa. Tapi tidak boleh lantas kita menjadi juru bicara jika ada bagian yang salah itu tadi, Jono. Dan Rab Jono sudah menyampaikan tadi Tentang Ibrani 1 bahwa ayat 8, Pastor. menyampaikan tentang tidak sepenuhnya benar, berarti ada bagian ruangan yang salah. Itu tadi. Enggak, karena tidak memang tidak apa ya, saya katakan gini, saya pun ya kalau dalam posisi Boleh saya bulatkan berdiskusi, dulu sebentar, Jono? silakan. Saya bulatkan dulu sebentar, boleh ya? Jadi titik tekannya gini, tadi ruangan ini kan bukan berbicara orang per orang awalnya. Sebagaimana yang ditekankan juga Elia, RK, itu siapapun yang mengatakan, di bagian itu saya setuju bulat, bahwa apa? Tidak boleh ada 1 sentimeter pun. Semudah itu. Kalau tentang orang perorangannya harus semua kita dukung. Apologis itu semua kasihan, banyak tantangannya. Tetapi kalau tentang pengenalan terhadap Allah, itu tidak boleh ada ruangan 1 sentimeter pun untuk ketidaksetujuan atau penyimpangan. Membuat utang orang masing-masing siapapun itu menjadi banyak. Kalau tidak percaya dipraktekkan. Karena itu Hosea 4 ayat 6, dari tadi saya sampaikan. Kalau tidak mau kenal aku, maka anak-anakmu dan engkau akan dilupakan. Tidak kenal dan tidak mau kenal. Nah, sebab itu kalau hal-hal yang minor tidak apa-apa. Tapi kalau tentang hal yang mayor tidak boleh. Yaitu pengenalan terhadap Allah. Sebab itu tadi ruangan CP ini maksudnya berbicara untuk pengajaran keimanan. Waktu saya naik saya juga menekankan itu. Ya, jadi 2 topik. Topik pertama, Yesus punya Tuhan. Benar atau salah? Itu masih bisa dimaafkan selama ada maksud penjelasannya. Tidak apa-apa, bagian itu enteng aja. Nah, meskipun yang baik kita waktu menjelaskan kepada yang sesama maupun RT 6 jangan mengatakan Yesus punya Tuhan, sebagaimana tidak boleh mengatakan budi punya manusia. Itu kan tidak boleh. Ya, tetapi kalau mau mengatakan itu masih tidak apa-apa. Topik pertama selesai. Itu mudah aja. Topik kedua ini yang harus bulat. Tidak boleh mengatakan ada subordinat antara bapa dengan anak. Kalau mengatakan anak itu berarti yang dibicarakan ontologinya, Ratsono, bukan ekonomisnya. Karena bukan menggunakan tentang fungsional sebagai ragawi atau badaniah. Jadi kalau dikatakan pertanyaannya yang salah, tidak boleh dikatakan pertanyaannya salah. RK itu bertanya menurut siapapun yang ditanya. Misal RK bertanya ke Elia sekarang, Elia, ada nggak subordinat antara bapak dengan anak? Maka Elia akan menjawab, tidak ada. Dalam ontologi tidak ada. Kalau mau bicara ekonomis masih boleh, selama ada penjelasannya. Untuk ekonomis ya, bukan ontologi. Nah, karena itu kalau dari Rab Jono sendiri, saya Katolik. Kalau saya pribadi yakin Rab Jono itu bulat, pengertiannya luar biasa, udah bulat. Jadi sekarang tinggal masalah sisi ini saja. Selama yang bersangkutan, misalnya mau Edis kayak, mau Jackie kayak misalnya,
Ini contoh nama. Terus kalau sudah mengatakan jelas, saya mohon maaf, saya tidak bercerita tentang kurang menjelaskan subordinasi ekonomis dan subordinasi ontologis. Bagi saya tidak ada subordinasi ontologis. Saya mohon maaf, selesai sudah, tidak apa-apa. Nggak perlu kita orangnya kita olok-olok, jangan. Pastor, yang aku ini ketika posisinya udah jelas, ketika RK sudah menanyakan kealahan, bagaimanapun itu sudah berbicara tentang ontologinya Allah itu. Cuma ini problemnya ini antara Edis memang mengerti atau tidak masalah ontologi ini, sehingga dia mendeklar dirinya subordinasi. Ketika Edis mengatakan dia subordinasi, dalam hal ini pun dia kurang. Dia tidak menjelaskan dirinya di dalam subordinasi apa, ontologi atau fungsional. Sedangkan RK itu dengan jelas-jelas membawa ayat untuk mempertanyakan subordinasi kealahan atau ontologi. Jadi problemnya di sini kita sebagai penonton pun, aku, siapa lagi, WK dan Hastings dan lain-lain, kita itu nggak sepakat. Karena apa? Karena kita kecewanya RK sudah membawa ayat tentang kealahan dan dia menanyakan sebelumnya dia tanya subordinasi, lalu dia tegaskan relasi di dalam kealahan itu. Makanya dia RK bawa Ibrani 1 ayat 8. Nah, Edis mengatakan ya memang ada subordinasi. Nah, itu yang buat kita itu nggak mengerti dengan pola pikirnya si Edis. Oke, Makanya itu yang kita tentang gitu loh. ya gini loh, maksudnya gini. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dari penjelasan Edis atau siapapun, misalnya saya juga ngomong ada yang kurang, ya lengkapilah teman-teman, jelaskan gitu loh. Seperti itu gitu. Misalnya, oh memang dia tidak menjelaskan, ini konteksnya sama. Misalnya Islam datang, polemikus Muslim datang membawa ayat-ayat kemanusiaan Tuhan Yesus, lalu untuk menentang keilahiannya. Kan itu cherry picking. Seolah-olah seperti itu, lalu menentang padahal ada banyak ayat-ayat keilahian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ilahi iya, manusia iya, binatur iya. Kita sebagai Kristen jujur, begitu juga di dalam subordinasi gitu loh. Ada ayat-ayat secara fungsional, ada hierarki iya. Secara ontologi setara iya, dua-duanya harus diterima, jangan cherry picking. Kayak gitu, sesederhana itu. Jadi ayat-ayat yang dibawa oleh Edis itu ayat-ayat di dalam fungsional, yang dibawa oleh Bang RK ayat-ayat dalam kehakikatannya. Sesederhana itu, cuman mau dibikin repot. Kalau memang dia salah, tidak adalah manusia sempurna yang bisa menjelaskan secara benar gitu. Seperti itu. Tapi gini lah, kesannya saya herder Edis ya. Ya maksud saya gini loh teman-teman, ya udah kita, kalaupun saya sudah menjelaskan sebisanya ya, pandangan saya sebagai netizen loh, saya bukan RK, saya bukan Edis, saya nggak berhak mewakili siapapun. Tapi ini yang saya lihat ya. Tapi kalaupun pandangan kita berbeda, ya nggak apa-apa, kita agree to disagree aja. Seperti itu ya. Jadi terima kasih Bang CP semuanya. Mohon maaf ya sekali lagi kalau Nggak ada turun. aku bukan Bang CP. Aku kalau udah ada Dengar. Nah, saya tak nonton. Saya tak nonton, jujur. Tetapi apa yang kau ceritakan itu benar. Yang kita bahas kemanusiaannya atau yang kita bahas keilahiannya. Yang satu bawa kemanusiaan, yang satu bawa keilahian. Atau orang mudeng iki. Iya, kalau mata saya begitu. Mohon maaf ya teman-teman yang 1000 yang nonton, di mata saya kayak gitu. Mungkin Ya, saya salah. Jono, itu luar biasa. Nggak ada salah. Bagian itu Jono benar sekali. Karena itu di bagian ujung Jono mengatakan kalau memang ada kurang penjelasannya dari siapapun, ya tolong dilengkapi. Nah, justru tadi waktu saya naik di ruangan ini untuk menjelaskan kelengkapan itu Jono. Jadi Betul. tidak boleh Terima ada kasih. satupun. Itu ujungnya Jono benar sekali. Jadi tidak boleh misalnya Makanya dengan dilengkapi sekarang hari ini gitu. Bukan nyerang dia, ngapain nyerang dia? benar Jono. Itu maksudnya. Gini loh, makanya sekali lagi ya, apalagi terlebih yang Islam ya, yang nonton Islam ya. Gini, di dalam kekristenan, kesetaraan itu udah fix ya. Kalau ada yang menolak kesetaraan secara hakikat, itu dia bukan Kristen. Menurut saya, iman saya kayak gitu. Seperti itu. Tapi sekali lagi, di dalam
karyanya, di dalam karya keselamatannya, di dalam pewahyuan, teofani, kristofani, ataupun inkarnasi, itu semua kita sudah bicara karya keselamatan. Dalam karya, tentu ada faktor ekonomis tadi. Sekali lagi ya, ada yang mengutus, ada yang diutus. Mau tidak mau, ketika itu terjadi, ada hierarki di situ. Kalau mau pakai bahasa makanya saya tuh bahasa subordinasi, ontologi, ekonomi, itu saya berusaha hindari. Makanya saya pakai analogi tadi. Saya sebagai karyawan di perusahaannya Bang CP, bukan berarti saya ini manusia yang lebih rendah dibanding Bang CP. Makanya kita menjawab Yohanes 17 ayat 3, ketika Tuhan Yesus diutus oleh Bapa, bukan berarti Tuhan Yesus itu bukan Allah, bukan ilahi, padahal mereka setara. Makanya sekali lagi kita harus memisahkan mana yang hakikat, mana yang fungsional, status atau jabatan, kayak gitu loh. Sesederhana itu sebenarnya. Jangan dibikin rumit teman-teman. Kalau mau bahas sejarah Origen, Arya, itu kan enggak semua juga bakal ini. Gitu kan? Gitu aja Bang CP. Saya takutnya semakin lama, makanya saya menghindari diskusi bersama Kristen. Nanti saya debat sama Kristen. Jadi aing jadi iyanya Kang CP. Si Jadi Jono, gua cita lu lama-lama nanti. Nggak ada, turun-turun. Itu bagus banget sekali tentang yang kau sampaikan itu. Jadi kita yang tidak mendengar dengan full, dengan Anda pendengar full teman-teman, kita sudah bisa mengambil benang merah. Yang satu bawa ini, yang satu bawa ini. Itu satu pelajaran bagi kita teman-teman ya. Itu tergantung sudut pandang kita. Itu luar biasa sekali. Ya teman-teman ya, luar biasa Bang Jono. Ya, silakan Bang Elia atau Pak Cipto ada mau tambahkan Pak? Tadi ada kata-kata yang belum sampai. Silakan Pak Cipto, Pak Pendeta. Ya, kembali lagi karena itu semua luar biasa dan ternyata ujungnya ya maksudnya ya sama ya. Bahwa maksud Jono tentu Allah tidak terpisah antara Bapa, Sang Firman dan Roh Kudus, itu tentu bulat. Intinya siapapun kalau ditanya harus menjawab tegas, apakah kamu saksi Yehova? Jawablah tegas. Tidak, itu tadi. Ya, bukan karena mereknya itu, tetapi karena pengertiannya bersubordinat. Ya. Lalu kedua, apakah Allah kita berhierarki? Harus tegas menjawab, tidak. Kalau mau penjelasan lebih detail tentang ontologi atau ekonomis, maka dijelaskan. Yang mengatakan secara ekonomis atau fungsional masih boleh tanda kutip dimaafkan. Meskipun ada gereja yang tidak meyakini tentang subordinasi ekonomis ataupun fungsional. Tapi yang pasti subordinasi ontologi tidak ada. Artinya adalah apa? Allah kita tidak berjenjang, tidak berhierarki. Semudah itu. Jangan lancang siapapun mengatakan Allah kita seperti ada jenjang antara Bapa dengan anak. Itu yang sangat tidak boleh ya. Nah, tentang ketidaksempurnaan itu maka dijelaskan dengan kesempurnaan, maka itu menjadi ditambahkan artinya maka luar biasa ya. Ada peristiwa yang juga memang serupa dengan hal ini. Ini berbicara tentang Mikana contohnya. Mikana itu orang yang luar biasa saat sebelum menyatakan diri menjadi Yohanes ya. Waktu itu termasuk dia paling awal di TikTok. Di TikTok ini kan hampir tiap hari dia. Waktu itu minta tolong Jackie, kemudian juga saya naik hampir tiap hari. Banyak yang jauh sebelum TikTok tuh banyak di platform macam-macam. Tapi platform yang lain itu kan jauh lebih mudah karena satu arah. Kalau TikTok ini kan jauh lebih berat. Karena itu orang itu luar biasa. Ya sama kayak RT6 gitu, luar biasa. Sampai suatu hari, kebetulan yang menegur bukan saya. Pas saya tidak tahu waktu itu. Dia ditegur karena mengatakan Yesus adalah Bapa. Padahal maksud dia saat itu mau menjelaskan ke RT6 untuk penyederhanaan dulu. Nah, tetapi dalam cerita itu akhirnya semakin dia mengeras. Waktu ditegur semakin dia membulatkan diri. Pokoknya aku nggak mau tahu, Yesus adalah Bapa. Kalian peduli setan mau ngomong apa. Nah, seibarat begitu. Akhirnya dia menyatakan dirinya menjadi Yohanes. Menjadi tanda kutip terhilang setidaknya untuk sementara ini. Nah, hal yang sama jangan sampai terjadi. Itu tadi di dalam yang edis ataupun di dalam yang lain.
Karena itu semua kalau perlu adalah apa? Bagian yang salahnya itu harus betul ditunjukkan, tetapi tidak boleh orangnya lalu dimatikan, tidak boleh. Nah, kalau sudah benar-benar akhirnya menyimpang, ini kan dua hal ini, oneness dan saksi Yehova, itu adalah satunya menyimpang ke kanan, yang oneness menganggap Yesus adalah Allah Bapa, yang satunya saksi Yehova menyimpang ke kiri karena menganggap ada subordinasi itu. Itu menjadi Arianisme, Unitarian. Itu simpangan ke kiri, ibaratnya. Yang satu nyimpang ke kanan, satunya menyimpang ke kiri. Karena itu, jangan masuk kepada ruangan-ruangan yang jelas-jelas kalau menyatakan diri akhirnya. Bahwa dia oneness, ataupun tidak menyatakan jelas apakah saksi Yehova atau tidak. Siapapun itu ruangannya. Kalau termasuk itu ruangan Elia misalnya, ruangan CP misalnya. Kalau ditanya harus tegas, kamu saksi Yehova? Bukan. Bukan, harus begitu. Apakah Allah bersubordinat? Tidak. Kalau mau menjelaskan yang lebih detail, silakan dijelaskan subordinasi dalam arti apa. Tapi selama tidak dijelaskan, maka Allah bersubordinat itu keliru, bagian itu harus ditegaskan. Karena itu barang siapa kita masuk ke ruangan-ruangan RT6, masuk ke ruangan-ruangan oneness, masuk ke ruangan-ruangan yang menganggap bersubordinasi, semisal tidak mengkoreksi, ya dicoba saja. Ini kan bukan kutukan dari saya. Itu perkataan dari firman, bahwa menambah utangmu. Sudah dikatakan bahwa Hosea 4 ayat 6, anak-anakmu akan dilupakan. Karena itu jangan masuk kepada ruangan oneness. Jangan masuk kepada ruangan